Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita diperjumpakan kembali pada pagi hari ini melalui saat teduh untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini hari demi hari. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita mohon hikmat Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, dengan penuh rasa syukur kami menghampiri hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, hingga memberikan kami hari baru untuk dapat kami jalani, untuk dapat kami nikmati. Namun sebelum kami menjalani hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya perjalanan kehidupan kami senantiasa dijiwai oleh firman-Mu, sehingga hidup ini sungguh-sungguh senantiasa berarti bagi-Mu. Ya Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh baca pada kesempatan pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini, saya memberi sebuah tema, pengalaman yang buruk. Pengalaman yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pengalaman yang buruk yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, itu kadang-kadang membawa kita pada trauma berkepanjangan di dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang akan selalu timbul rasa kecemasan dalam hidup kita, bahwa pengalaman yang buruk seperti itu bisa saja terulang kembali. Kita lalu melakukan berbagai tindakan antisipasi yang mungkin tidak perlu atau bahkan tidak masuk akal. Kita terus terbayang-bayang seolah-olah peristiwa yang pernah terjadi itu masih hidup secara nyata dalam keadaan kita di masa kini. Orang-orang yang sedemikian adalah mereka yang sulit berdamai dengan masa lalu mereka, sehingga dia akan terus mensugesti pikirannya tentang akar pahit yang ada di dalam dirinya, tentang kecelakaan yang mungkin pernah menimpanya, atau bahkan tentang kebencian kepada orang-orang lain yang pernah menyakitinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita belajar dari sosok seorang Yusuf tentang keteladanannya terkait dengan pengalaman yang teramat buruk yang pernah dialaminya. Dia pernah mengalami sebuah masa-masa yang teramat berat dalam hidupnya. Ketika saudara-saudaranya mengkhianatinya,
dia hampir saja tewas di tangan kakak-kakaknya sendiri. Lalu dia dijual sebagai budak ke negeri asing, dan di sana dia mengalami berbagai serentetan peristiwa-peristiwa yang buruk, yang tentu teramat sulit untuk bisa dilupakan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf punya cara tersendiri untuk memandang pengalamannya yang sedemikian buruk itu. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan terpenjara dalam pengalamannya yang buruk di masa lalu. Dia tidak ingin memperbudak dirinya sendiri dengan dendamnya kepada peristiwa masa lalunya. Dia ingin melepaskan bebannya dengan cara dia harus berdamai dengan masa lalunya yang buruk itu. Dia ingin menghidupi masa kini dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apakah kita mempunyai pengalaman buruk dalam hidup ini? Seburuk apa pengalaman yang mungkin terus-menerus membayang-bayangi perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini? Apakah pengalaman kita itu sepelik yang dialami oleh Yusuf? Atau mungkin pengalaman buruk yang kita anggap teramat berat dalam hidup kita adalah merupakan pengalaman yang sangat kecil ketika dibandingkan dengan pengalaman yang Yusuf telah alami dalam hidupnya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, lihatlah ke dalam diri kita masing-masing saat ini. Bagaimanakah cara kita menyikapi sebuah pengalaman-pengalaman yang buruk itu? Apakah kita telah mencoba untuk berdamai seperti Yusuf? Ataukah kita masih terus-menerus memenjarakan diri kita dalam keburukan masa lalu itu? Pikirkanlah dan renungkanlah dengan mendalam. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam damai sejahteranya. Itulah sebabnya Dia berupaya dengan mengorbankan putranya sendiri, melepaskan kita dari belenggu dosa, supaya kita dapat menikmati kehidupan dengan kebaikan seturut dengan kehendaknya. Namun seringkali Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri dengan pikiran dan perasaan yang tidak perlu, bahkan pikiran dan perasaan yang tidak berguna. Pikirkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, andai kata Yusuf membalas dendamnya dengan menghukum dan menyiksa saudara-saudaranya yang telah memperlakukannya dengan tidak sewajarnya. Pertanyaan pentingnya adalah, ketika Yusuf menghukum dan menyiksa saudara-saudaranya yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepadanya, apakah keuntungan yang dapat diperoleh oleh Yusuf? Apa keuntungan yang dapat diperoleh oleh Yusuf seandainya dia menghukum saudara-saudaranya atau bahkan menyiksa saudara-saudaranya? Tentu tidak ada keuntungan yang diperolehnya. Malahan kerugian yang akan diperolehnya, yaitu dia akan kehilangan saudara-saudaranya. Tetapi jika ia mengampuni saudara-saudaranya, dia malah memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Pertama, dia tetap bisa hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Melalui saudara-saudaranya, orang tuanya dibawa dari Kanaan untuk berjumpa dengan dia di Mesir. Di Mesir dia diberikan sebuah lokasi di mana keluarganya bisa hidup dan dia dapat menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Dan yang tak kalah pentingnya, yang lebih utama dari segalanya adalah karena Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, maka tentu dia akan menjadi orang yang diperkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat memetik sebuah hikmat dari keteladanan Yusuf yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa seburuk apapun masa lalu kita, janganlah hal itu menghalangi kita untuk merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita di masa kini. Dan janganlah hal itu menghambat kita untuk merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita.
Yusuf justru melihat pengalaman yang buruk yang dialaminya itu sebagai cara Tuhan untuk membawanya dalam menyaksikan indahnya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan itu dilihatnya sebagai cara Tuhan untuk membentuknya dalam sejatinya imannya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini kepada kita, dengan tetap menunjukkan kualitas iman kita kepadanya, meski dengan silih bergantinya keadaan, bahkan dengan adanya berbagai pengalaman-pengalaman buruk sekalipun yang pernah kita rasakan. Marilah tetap hidup dalam damai sejahtera Allah, tetap menunjukkan kualitas iman kita, memuji memuliakan Dia senantiasa. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini kembali dapat kami renungkan. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk tidak sekedar memahami firman-Mu, tetapi lebih daripada itu, memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, supaya firman-Mu menuntun kami kepada jalan yang Engkau kehendaki untuk kami tempuh dalam perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini. Tuhan, mampukanlah kami dengan hikmat-Mu untuk dapat meniti kehidupan ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami hendak melanjutkan kehidupan kami dengan berbagai tugas tanggung jawab kami di hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau kiranya memberkati kami, membimbing kami, menyertai kami, menopang kami di dalam menjalani hari depan dengan penuh sukacita. Dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, dalam berbagai keadaan kami, Engkau ya Tuhan, yang Maha Tahu di atas segala-galanya, akan menuntun kami kepada kehendak-Mu. Ampuni segala keterbatasan kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang kepadamu, mengucap syukur dan bermohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat menjalani kehidupan selanjutnya, selamat beraktivitas, tetap sukacita menjalani kehidupan ini dalam berbagai dinamika kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.